Baik Bapak Ibu, kembali ke aksi nyata saya dalam topik refleksi diri, di mana saya mengambil tentang refleksi situasi, makna, dan aksi yang saya lakukan untuk pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, pada tahun ajaran 2023-2024. Ya, jadi aksi nyata saya yang saya bahas dalam presentasi ini mengenai refleksi pembelajaran di satu semester pada semester genap 2023-2024. Di sini saya mengambil di semester genap pada tahun ajaran ini, ya, pada semester genap ini saya mendapatkan tugas untuk mengajar matematika di kelas 10 perhotelan 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi di sini ada 5 kelas ya. Nah, ini nantinya saya akan berpraktik berefleksi. Ya, nantinya saya akan gunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran depan, yaitu 2024-2025. Ya, adapun situasi ya yang saya hadapi selama kegiatan ini, kegiatan refleksi ini adalah, ini ada beberapa, ada 4 yang saya lihat ya. Kebetulan ini juga menjadi paper saya juga ya, yang sempat saya laporkan juga, yang menjadikan saya topik. Ini yang saya lihat dari observasi ya selama kegiatan pembelajaran dalam satu semester itu adalah di mana siswa laki-laki itu lebih hiperaktif. Nah, dalam hiperaktif ini cenderung ke arah yang lebih negatif ya, seperti bolos, telat masuk kelas di jam pelajaran, kemudian melanggar kesepakatan kelas. Ya, kita ada kesepakatan kelas dan dilanggar itu ya. Ini biasanya yang terjadi. Kemudian yang saya lihat ini juga di sini ada juga laki-laki yang kurang fokus ya. Jadi siswa laki-laki banyak yang kurang fokus dalam belajar ketimbang siswa yang perempuan ya. Nah, di sini saya melihat juga kalau siswa perempuan ini lebih serius mengerjakan tugas dibanding siswa laki-laki ya. Jadi ada perbedaan di sini ya antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, bukan hanya di perbedaan dalam tingkah lakunya di kelas, tapi juga yang saya lihat juga dari prestasi belajar. Saya melihat prestasi belajar siswa juga berbeda antara siswa laki-laki dan perempuan. Nah, di mana akan saya bahas juga di sini ya datanya. Saya akan berikan bagaimana itu bisa terjadi perbedaan prestasi belajar itu ya. Yang pertama itu bisa kita lihat data ini. Ini adalah data jenis kelamin ya. Jenis kelamin ada 1 dan 2, di mana 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan ya. Dan nilai yang didapatkan, nilai atau prestasi yang didapatkannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita akan coba analisis ini ya. Saya akan membahas analisis ini dengan bantuan SPSS ya, supaya kita tahu juga bahwa dari data ini itu ada perbedaan prestasi belajar. Mari kita lihat di sini. Yang pertama, karena ini menggunakan uji T ya, kita ada 2 uji nanti, bisa menggunakan uji T atau juga uji U atau uji Mann-Whitney namanya. Tapi di sini kita juga lihat dulu normalitasnya, apakah dia normal atau tidak ya. Di sini kita lihat bahwa data ini tidak normal ya. Ya, jadi signifikansinya itu di bawah 0,05. Ya, jadi H0-nya ditolak dan sampel tidak berasal dari populasi berisiko normal ya. Jadi seperti itu uji normalitasnya. Nah, karena tidak memenuhi normal ya, maka kita gunakan uji U ya, atau uji Mann-Whitney. Nah, di sini terlihat di uji Mann-Whitney terlihat bahwa asimptot signifikan dari 2 gininya ya, 2 ekornya itu, 2 tilnya itu 0,000 atau dimana itu kurang dari 0,05 ya, sehingga bisa dikatakan di sini perbedaannya ada ya,
ada perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam hal prestasi belajar. Nah, ini terbukti ya. Nah, sekarang kita lihat mana yang lebih besar. Nah, ternyata dari rata-rata atau min-nya itu terlihat bahwa di sini sangat signifikan ya. Tadi kita lihat dari uji U itu signifikansinya terlihat bahwa siswa laki-laki dan perempuan itu berbeda secara signifikan. Tapi di sini kita lihat bahwa rata-rata terlihat bahwa siswa perempuan lebih tinggi rata-rata prestasi belajarnya ketimbang siswa laki-laki, dan ini sangat signifikan sekali. Nah, seperti itu situasinya Bapak Ibu. Nah, ini situasi yang saya dapatkan selama mengajar di satu semester ya, di semester genap. Nah, selanjutnya bagaimana saya memaknainya ini ya dari situasi tersebut. Nah, di sini saya berpikir dan mencari referensi ya. Yang pertama, menurut saya ada perlu perubahan dalam kontrol antara siswa laki-laki dan perempuan, di mana kontrolnya ini harus ada perbedaan juga Pak Ibu. Saya melihat dari kontrol siswa laki-laki ini harus lebih banyak diberikan kontrol daripada siswa perempuan. Ya, bukan berarti siswa perempuan tidak diberikan kontrol yang sama juga, tapi juga kita lihat di sini siswa laki-laki itu perlu kontrol yang lebih. Ya, dalam hal ini untuk mengontrol perilakunya yang kurang baik. Kemudian yang kedua, kita perlu mencari referensi. Ya, jadi saya mencari referensi mengapa adanya perbedaan ya. Saya mengumpulkan beberapa jurnal yang sebentar akan saya bahas terkait dengan perbedaan ya, mengapa ada terjadi perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam hal prestasi, apa saja yang menyebabkannya. Dan ternyata dari jurnal-jurnal yang saya cari ya, di sini terlihat Bapak Ibu dari Utami ini ya. Kemudian dari Utami 2020 di sini dikatakan bahwa struktur otak siswa yang laki-laki dan perempuan itu berbeda ya, dikatakan sedemikian. Lewat penelitiannya terlihat bahwa siswa perempuan itu lebih dapat menerima informasi dengan baik, sehingga berdampak pada perbedaan prestasi belajar daripada siswa laki-laki ya. Kemudian dari penelitian dari Aulia dan Marlina, nah ini juga dikatakan bahwa siswa perempuan memiliki minat belajar ya, jadi minat belajarnya dikatakan tinggi ya, berarti keinginannya untuk belajar ya, dia ingin belajar yang lebih tinggi biasanya daripada siswa laki-laki. Kemudian dari Aprilianti yang dikatakan bahwa evisasi diri ya, jadi adalah kepercayaan atas kemampuan untuk menyelesaikan tugas, mencapai tujuan, dan juga mengatasi tantangan ya, bahwa dengan siswa yang memiliki evisasi yang tinggi, jadi di sini siswa tersebut bisa melewati tantangan belajarnya sehingga berdampak pada prestasi belajar yang lebih baik. Kemudian Zaro, nah di sini mengatakan bahwa self esteem ya. Self esteem itu artinya ya penilaian diri ya. Kalau dia menilai dirinya saya bisa begitu ya, jadi dia ya self esteemnya lebih tinggi ya daripada siswa laki-laki. Nah, di sini terlihat bahwa yang perempuan itu lebih tinggi self esteemnya dibanding siswa laki-laki. Dari Kusumawati juga dikatakan bahwa regulasi diri. Nah, di sini ada regulasi diri. Jadi kemampuan mengontrol, mengatur dan mengendalikan monitor perilaku ya. Jadi yang siswa perempuan tadi ternyata kemampuannya juga siswa perempuan itu kemampuannya untuk mengontrol, mengendalikan perilaku, kemudian memonitor perilakunya itu juga lebih tinggi daripada siswa laki-laki. Nah, dari 5 jurnal ini saya juga mengambil dari beberapa sumber lain. Jadi menurut saya perlu sekali ada perbaikan untuk pembelajaran di semester depan.
apa yang saya lakukan di sini dari makna ini, saya mengambil beberapa aksi ya. Ini apa yang saya rencanakan ya untuk tahun ajaran depan, di semester depan ini. Ya, aksi pertama yang akan saya lakukan yaitu mengelompokkan siswa itu lebih heterogen ya, karena selama ini saya lihat kebanyakan siswa itu ngumpul yang siswa perempuan dengan siswa perempuan, siswa laki-laki dengan siswa laki-laki itu. Kadang-kadang siswa perempuan lebih banyak, siswa laki-lakinya cuma satu gitu kadang-kadang. Nah, ini menurut saya dengan adanya pengelompokan siswa yang lebih heterogen ya, misalnya kalau ada 6 kelompok berarti ada laki-lakinya 3, perempuannya 3, seperti itu. Jadi lebih heterogen ya. Jadi proporsinya tidak terlalu jauh seperti itu. Nah, siswa lebih heterogen karena bagaimana? Karena seperti tadi dikatakan bahwa regulasi diri siswa perempuan itu lebih tinggi rata-ratanya daripada laki-laki. Ya, jadi dia kemampuannya untuk mengontrol ya. Misalnya kalau ada siswa laki-laki yang mungkin dia dalam kegiatan di kelompok atau di kelas itu kurang baik gitu, sehingga siswa perempuan ini lebih mudah untuk memberikan kontrol ya. Ya, kadang-kadang dia menegur gitu atau memberikan nasihat gitu pada temannya itu. Dan hubungan antar teman di kelas itu kan mereka lebih sering bertemu dengan temannya ketimbang ketemu guru mata pelajarannya itu ya. Jadi kalau dikasih tahu teman, biasanya di sini akan lebih mudah untuk dikontrol oleh temannya ketimbang oleh gurunya, seperti itu. Ya, kadang-kadang ada efek seperti itu. Jadi agar siswa laki-laki ini bisa saling mengisi dengan siswa perempuan ya. Mereka diajak untuk memecahkan masalah bersama-sama, kemudian saling mengontrol satu sama lain seperti itu. Sehingga hal-hal yang tidak baik itu dapat diredam. Ya, seperti itu Ibu Bapak untuk aksi yang pertama yang saya lakukan. Kemudian untuk yang kedua, aksi yang kedua yang akan saya lakukan adalah memberikan fokus lebih banyak pada siswa laki-laki. Bukan berarti di sini tidak memberikan fokus, tidak memberikan kontrol pada siswa perempuan juga, bukan. Tapi lebih banyak pada siswa laki-laki, karena seperti yang tadi yang saya katakan itu, siswa laki-laki banyak sekali yang melanggar kesepakatan kelas, kemudian melanggar tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya ya. Itu. Kemudian aksi yang ketiga, tetap berinovasi dalam mengajar ya, agar ya, jadi di sini agar tetap ya, tetap siswa itu merasakan nuansa berbeda dalam pembelajaran ya. Kadang-kadang pembelajarannya terlalu monoton dari satu tahun ajaran ke tahun ajaran yang lain, dari semester ke semester. Kalau sama ya rasanya akan seperti itu terus ya. Dengan memberikan nuansa yang berbeda dalam pembelajaran, jadi niscaya nanti akan bisa ada inovasi ya, ada perubahan yang bisa didapatkan. Nah, seperti itu Bapak. Baik Ibu Bapak, kalau ada masukan, nah di sini saya memberikan form umpan balik untuk memberikan komentar ya terkait saya berlatih berefleksi ya. Tadi saya sudah sampaikan situasi, kemudian saya memaknai apa yang terjadi dalam situasi tersebut. Kemudian saya memiliki 3 aksi di sana ya, seperti yang Ibu Bapak sudah simak tadi. Kira-kira seperti apa refleksi yang saya lakukan ini? Apakah sudah sesuai ataukah masih ada yang perlu diperbaiki Bapak Ibu? Ataukah mungkin perlu ada yang ditambahkan atau perlu dirombak semuanya ya? Saya kembali lagi, saya menginginkan umpan balik dari Bapak Ibu untuk saran dan perbaikan pembelajaran yang saya akan lakukan ke depannya ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi form umpan balik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian aksi nyata dari refleksi diri yang
saya lakukan. Sekian dan terima kasih.